Selamat berjumpa kembali di mata kuliah periklanan. Salam sehat selalu. Hari ini saya akan membahas bahasan tentang print media dalam periklanan. Capaian yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah para mahasiswa dapat menjelaskan strategi pemilihan media cetak, outdoor, advertising, strategi konten, dan konteks outdoor advertising. Outdoor advertising kita sebut juga media perikanan luar ruang. Saya punya sedikit pengalaman lah membantu kawan dalam proses produksi media perikatan luar ruang. Yang pertama, pengalaman empiris saya itu adalah mencari titik yang strategis. Billboard, ya, mungkin kalian paham itu ya. Itu adalah media luar ruang, di mana fokus kita adalah di mata ya. Sehingga penempatan lokasi yang strategis itu juga menentukan harga dari sewa ya dari billboard tersebut. Jadi biasanya perusahaan periklanan mencari titik-titik strategis, biasanya di kota gitu ya. Dan setelah menemukan itu, yang kedua adalah mengurus permit atau perizinan. Itu punya siapa? Kalau di pinggir jalan misalnya, itu lahan milik pemerintah daerah, maka pemerintah daerahnya siapa? Dinas apa gitu ya. Kota Bogor misalnya, kabupaten atau provinsi atau nasional. Kalau itu lahan milik warga, lebih enak gitu kan ya. Misalnya milik pribadi gitu ya, posisinya memang di pinggir jalan tapi agak dalam, maka kita sewa dengan pemiliknya itu berapa tahun, 5-10 tahun, biasanya agak panjang. Namun kalau itu lahannya benar-benar di pinggir jalan, biasanya itu kan masuk kawasan daerah milik jalan, Damija gitu. Dan kebetulan itu Dinas Provinsi Bina Marga Jawa Barat, kita izin ke sana sampai dapat gitu ya. Jadi sewa lahan itu, sewa titik itu syarat awal untuk kita bisa mendirikan billboard. Ya. Katakanlah kita dapat titik itu milik pribadi, maka kita negosiasi dengan pemilik lahan yang di pojokan itu, kemudian harga sewa dipakai. Nah, itulah menjadi syarat untuk perizinan ke pemerintah daerah. Jadi syarat utamanya itu biasanya itu mendapat izin dari pemilik lahan ya, yang kita incar titiknya tersebut ya. Nah, kemudian itu salah satu syarat lah, di samping salah syarat administrasi yang lain ya. Nah, kemudian kita mengajukan ke dinas perizinan terpadu biasanya ya. Kemudian nanti akan ada survei, ada apa, sehingga kita dapat permit. Itu biasanya dari pemerintah daerah. Kalau itu lokasinya di Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor. Kalau itu di Kabupaten Bogor atau daerah lain, maka secara legal kita tanda kutip menguasai titik tersebut ya, menguasai titik tersebut. Dan biasanya perizinan itu
ada durasinya, ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya lupa, katakanlah 5 tahun lah gitu. Artinya itu secara secara legal bahwa kita sudah dapat permit untuk mendirikan billboard di titik tersebut. Nah, ada dua kemungkinan terkait dengan billboard. Biasanya kita udah dapat klien duluan, ya, karena biasanya kan yang namanya klien pihak ketiga itu kan udah ngincar titik tersebut. Nah, atau kita belum dapat klien, ya. Ada dua kemungkinan. Kalau kita belum dapat klien, berarti setelah kita dapat permit kita udah bisa jualan ke vendor, ke pihak ketiga, ya, ke pemasang iklan, ke siapapun lah gitu. Misalnya ke Samsung, ya, yang rajin itu kan Samsung. Kalau kita lihat di Kota Bogor, apalagi ya perumahan atau apalah, bebas gitu ya. Nah, kemudian setelah permit itu kita bangun konstruksinya, ya, kita bangun konstruksinya. Nah, itu ada persyaratannya kan, ada aspek keamanannya sampai titik itu jadi. Kalau kita sudah dapat klien, kita bisa langsung pasang, ya, kita langsung bisa pasang iklannya. Mau itu iklan dalam bentuk digital printing atau yang sekarang itu digital movie, ya kan, suka ada dua jenis tuh kan iklannya. Digital movie itu kayak TV gitu, TV berjalan, ya. Nah, itu tergantung lah kesepakatan. Pokoknya di titik itu bisa dalam bentuk hanya digital print atau 3 dimensi, ya, sekarang kan udah makin canggih, ya, dengan LED gitu kan sekarang, ya, udah kayak video di situ, ya, tergantung kesepakatannya. Biasanya kontrak pemilik titik dengan vendornya atau pemasang iklannya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau begitu, Pak, berarti pemilik titik tersebut atau biro iklan itu harus punya modal yang besar betul. Ya, kan saya juga ngebantu nih dulu kawan saya yang punya titik beberapa di Kota Bogor, ya, termasuk kabupaten. Kalau dulu di kabupaten saya bantu ngurusin izin karena bantu teman aja. Bantu izin karena dulu saya pernah menjadi tenaga ahli di pemerintah kabupaten sehingga punya teman, beres. Ya, kemudian kalau di kota, ya, ngamatin aja lah, ngikutin proses. Karena teman saya linknya di kota juga cukup bagus. Oke, jadi seorang pemilik titik luar ruangan itu atau billboard kita sebut, itu harus punya modal. Pertama, perizinan itu kan pakai uang, oke, ya. Konstruksinya juga uang. Tapi kalau kita dapat kontrak pemasaran 3-5 tahun lah katakanlah, dari Samsung, dari Renault atau apapun gitu, ya, itu balik modal. Perkiraan saya sewa 3 tahun aja sudah bisa menutupi biaya produksi untuk katakanlah bayar pajak, perizinan dan biaya konstruksinya. 2 tahun udah untung. Nah, setelah kontrak 5 tahun selesai, 5 tahun kemudian kan kita nggak bikin konstruksi lagi, udah untung tuh. Kita hanya tinggal bayar pajak aja ke pemerintah daerah. Jadi salah satu menurut saya bisnis yang menguntungkan itu adalah bisnis media luar ruang itu, billboard. Maka kalau Anda lihat di sepanjang jalan tol Sentul, begitu banyak titik, ya, sebelah kiri sebelah kanan yang belum laku gitu, misalnya ada nomornya hubungi gitu kan, ya nggak apa-apa, belum laku, ya. Tapi kalau sekali laku itu bisa cepat balik modal gitu loh, karena kan placementnya, biayanya itu kan, sewanya kan mahal, ratusan juta lah, saya tahu tuh ratusan juta. Kemudian di dalamnya ada biaya untuk retribusi iklan dan biaya sewa itu, ya. Jadi kalau kita punya titik banyak, ya, di satu kota, ya,
capeknya pada saat pertama mengurus perizinannya, biaya yang dikeluarkan membuat konstruksinya, sisanya tinggal gonta-ganti aja tuh, ya. Mau diganti digital printing, mau diganti materi pihak ketiga. Itu yang saya pahami tentang bisnis periklanan luar ruang, ya. Yang mahal itu titiknya. Jadi kadang-kadang kita kan berhenti di lampu merah nih. Wah, di sana titiknya. Kadang-kadang kita urus nggak keluar izinnya juga gitu loh. Karena itu nggak boleh gitu kan. Karena aspek keamanan kan sekarang juga kan aspek keamanan itu kan menjadi pertimbangan. Takutnya nanti termasuk konstruksi dan sebagainya itu di perizinan diatur. Nah takutnya kan nanti rubuh, kan udah banyak juga billboard yang rubuh, ukurannya berapa dan sebagainya. Jadi ketika perizinan itu diurus setelah sewa tanah, pasti kan rata-rata sewa. Itu sampai aspek-aspek teknis. Bukan sekedar boleh pasang billboard, ya, tapi juga aspek-aspek teknis konstruksinya diatur dalam perizinan itu dan dimonitoring oleh pemerintah daerah, ya. Ya sesuai atau tidak, karena itu kan menyangkut keselamatan orang juga kalau misalnya tiba-tiba billboardnya runtuh, ya. Gimana ya? Pada saat itu kan tahun berapa ya? 2000-an saya bantu ya, ngebantuin teman ngurusin, nggak ngurusin terlibat tapi tahu lah gitu ya. Udah itu udah mulai digital printing. Jadi materi itu bisa diganti-ganti. Ya, itu tugasnya biro iklan. Jadi minggu ini produknya Samsung ini, minggu depan ganti lah. Itu ada petugasnya yang gonta-ganti itu materi iklan. Termasuk yang terakhir itu sudah mulai 3 dimensi itu kan, digital movie itu ya, yang sudah ada gambar itu ya. Nah itu juga diatur juga tuh untuk urusan gambarnya supaya nggak mencolok, nggak mengganggu, terutama kalau di lampu merah kan bisa nyolot mata, tuh ada aturan semua. Ya, jadi video yang ditampilkan di di pertigaan billboard itu nggak sembarangan. Yang menarik, Pak, kalau ada pertanyaan yang boleh dan tidak boleh ya, itu sih menurut saya materinya bebas ya, nggak ada aturan yang spesifik ya. Sekarang malah banyak caleg yang yang caleg atau calon presiden yang menggunakan media billboard untuk kampanye gitu loh. Kalau soal harga sewa itu kan negotiable ya, maksudnya tergantung kesepakatan. Kadang-kadang kalau teman gratis, misalnya saya lihat kemarin di Jalan Baru tuh ya, ada teman di pojokan itu di patung narkoba tuh, ya, itu teman saya caleg. Saya tahu lah kemampuan ekonominya, tapi dia memang teman pemilik billboard ini, pasti dikasih free nih kayaknya. Ya itu kan sesuatu yang yang berdasarkan kesepakatan aja. Kalau saya pun katakanlah bawa kampanye waktu dulu juga bisa gitu. Ada teman ya. Tapi kan itu kan hanya suplemen. Ya. Sisanya tentu yang komersial ya. Nah ini saya cerita satu aja media luar ruang yang namanya disebut billboard, yang sekarang sudah mulai bertransformasi dari materi yang bersifat statis digital printing menjadi movie video ya, di mana-mana tuh sudah mulai kelihatan ya, walaupun videonya belum utuh seperti video di YouTube dan sebagainya, karena kan ada pertimbangan mengganggu itu. Karena rata-rata kan itu kan di tempat-tempat pinggir jalan strategis ya. Tapi kalau kita bicara tentang periklanan luar ruangan ya, kalau Anda naik kereta pun ya, sekarang di bodi kereta itu kan sudah juga banyak iklan. Di dalam kereta KRL juga ya. Kalau kita naik KRL komuter lain itu kan brandnya brand Le Mineral gitu, di dalamnya juga ada. Kadang-kadang dulu ada IM3 ya. Jadi sekarang fasilitas publik juga dipakai untuk beriklan gitu loh. Ya itu kan juga menjadi revenue pendapatan PT KAI ya gitu kan. Kalau misalnya ada branding di di
badannya kereta, di dalam kereta, ya, di bus juga, di mana pokoknya ada ruang publik yang bisa disewain, yang orang lihat secara menarik perhatian. Termasuk juga dulu pernah ada rumah. Jadi rumah yang di-branding dengan gambar IM3 di pinggir-pinggir jalan tol tuh kan, di pinggir jalan ya. Tembok, ya. Kalau kita lihat, saya pernah tuh di jalan tol di mana lupa ya. Pokoknya di rumahnya dicat gambarnya IM3 atau Tokopedia biru-biru yang nyolok-nyolok gitu ya. Pokoknya bis juga ya. Pokoknya yang bisa menyolok mata gitu. Jadi orang bisa menggunakan ruang publik ya untuk beriklan. Ya, jadi apapun yang dikira bisa menjangkau mata, terutama kan mata nih ya, itu bisa dimanfaatkan. Sekarang ada LRI, nggak tahu LRT juga nanti bisa, MRT. Pokoknya ruang publik sekarang, bahkan di bawah-bawah kolong jalan tol pun kalau Anda lihat di Jalan Fatmawati itu semuanya sudah bisa dimanfaatkan untuk disewakan untuk iklan. Ya. Bahkan di kaca-kaca gedung-gedung pecangan langit pun juga suka ada iklannya juga kan, ya, ruang tunggu dan lain sebagainya, ya. Nah itu yang saya katakan bahwa sekarang itu ya ruang publik itu menjadi venue yang strategis untuk memasang iklan, dan pasti itu ada pihak ketiga. Jadi maksudnya biro iklan lah yang nggak tiba-tiba langsung saya sebagai pemasang vendornya langsung saya deal di situ, enggak, pasti dengan pihak ketiga dulu. Nah pihak ketiga itulah yang mengurus permit, perizinan, materinya dan sebagainya, durasi dan sebagainya ya. Ya selama ini sih yang kelihatan banyak paling mencolok adalah billboard sih sebenarnya. Kalau yang memang yang kita temukan di mana saja gitu loh ya. Mana sih billboard nggak ditemukan ya. Hampir semua kota kita menemukan billboard. Sekarang ini kan menjelang Pilpres, billboardnya kebanyakan diisi oleh kampanye. Ya. Jadi kalau soal materi bisa politik, bisa apa ya. Yang saya tadi ceritakan kan juga tentang billboard ya, yang sekarang bertransformasi dari dari digital printing sudah ke digital movie ya. Saya nggak tahu kedepannya kayak apa ya. Sekarang sudah gambar 3 dimensi lah gitu ya, yang saya lihat ya. Kemudian kayaknya spanduk sih sudah agak berkurang ya. Tapi spanduk pesan politik sih banyak gitu. Biasanya spanduk itu untuk event gitu ya, event politik misalnya gitu. Misalnya ada rakernas atau apa selamat datang kan, itu kan biasanya spanduk itu nggak lama gitu ya. Sekarang dulu saya waktu kuliah dulu masih spanduk yang menggunakan kain kemudian ditempel-tempel gitu ya. Saya mengalami waktu jadi mahasiswa kan, bikin acara misalnya itu kegiatan, belakangnya backgroundnya spanduk ya, beli kain warnanya apa gitu, putih, kemudian kertas digunting-gunting, ditempel, jadilah itu spanduk. Sampai pada fase sekarang spanduk menggunakan digital printing, udah bagus ya. Dan itu pun digital printing ada tingkatannya, ada yang kuat, ada apa ya. Tapi saya lihat sekarang spanduk tetap dipakai sebagai media promosi, tapi kebanyakan buat event aja. Dan ketika kalau billboard kan bisa bertahan lama ya, karena memang posisinya tinggi dan sebagainya. Sekarang spanduk itu nggak dipakai buat ini jualan pecel lele tuh. Kalau eventnya udah habis kan dipakai buat pecel lele tuh, atau buat tukang sate nutupin tuh. Ya kalau udah selesai acaranya nggak dipakai lagi tuh. Yang ketiga itu poster ya. Ini yang kalian kerjakan tuh. Kemarin saya udah minta tuh poster
yang kalian bikin kok nggak ditempel ya jadi besok saya cek ya. Kemudian sudah ditempel yang mempromosikan ruangan ini dan sebagainya ya. Poster sih masih ya. Eh, Kalau kita lihat misalnya produk-produk apa namanya rokok ya, ya di Samsu, Gudang Garam itu masih dia suka pasang poster-poster dan kadang-kadang jorok juga ditempel-tempel pinggir jalan. Yang sekarang poster yang banyak itu ada poster caleg gitu, sama capres ya. Kenapa? Karena mereka itu kadang-kadang nggak bertahan lama juga karena cuaca gitu ya, sehingga usianya itu sosok nggak terlalu lama gitu ya. Walaupun sudah pakai digal ketik, kena hujan kadang-kadang gambarnya jadi pucat pasir lagi ya. Nah ini yang saya sebut tadi namanya street furniture. Yang street furniture itu seperti yang rumah di branding, kemudian shelter bus di branding ya, kios pertokoan di branding ya, teh pucuk semuanya kan, rokok tokonya, kemudian ya le mineral tuh kayaknya gede juga budgetnya mereka ya, mengalahkan itulah Aqua sekarang ya. Kelihatannya teh pucuk dengan Limeral tuh brandingnya di toko tuh gede banget gitu loh. Oh, misalnya toko David brandingnya belakangnya mungkin itu kan dikasih dari Limeral ya, pasang itu nama tokonya, tapi background Limeral itu. Kan itu juga nggak perlu izin kali ya. Jadi dia dapat exposure, nah gitu kan, dapat exposure ya. Kemudian tempat transit, jadi tempat berkumpulnya orang. Sekarang itu kan misalnya di Terminal Manggarai itu kan menjadi sentrum pertukaran orang naik kereta ya. Nah di situ pasti banyak sekali advertising yang di ini. Pokoknya tempat orang-orang kumpul transit itu cocok banget tuh untuk masang iklan di situ, ukurannya kecil, gede dan sebagainya. Dan biasanya itu udah kayak lagi PT KAI sudah bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Jasa Marga misalnya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga advertising, terminal juga sama ya. Itu yang terjadi ya. Ada juga balon udara. Udah agak jarang sih balon udara ya. Tapi secara konseptual ada. Ada yang disebut dengan neon box ya. Jadi box dengan lampu tertentu ya, baik itu di bandara, rumah sakit, mall, ada yang namanya bentuknya disebut neon box ya. Kotak gitu kan. Kemudian ada lampunya nyala gitu kan. Di Kota Bogor rasanya ada ya neon box itu di sepanjang Jalan Pajajaran yang menuju arah kampus Baranang Siang tuh sebelah kiri terus. Kayaknya suka ada kalau malam suka nyala ya. Nah, itulah kira-kira media luar ruang ya. Yang sekarang yang agak jarang tadi balon udara ya. Jadi sekarang memang ruang publik itu dimanfaatkan untuk promosi ya. Yang mengandalkan visual mata ya, bukan suara gitu ya. Ya, berarti kan di situ bermain tempatnya strategis, kemudian banyak orang-orang yang melintas, misalnya dari lampu merah nih, pas lampu merah kan 3 menit itu, pas depannya billboard gitu kan, ngok gitu kelihatannya ya. Kemudian pas turun dari kereta ngok ya. Jadi terus di depan mata kita diganggu terus oleh media luar ruang. Dan sampai hari ini media luar ruang itu masih menjadi andalan ya untuk mempromosikan barang dan jasa ya.
Saya pikir itu untuk materi pertemuan yang ke-6, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan kita ketemu di lain kesempatan. Salam sehat selalu.